Oke, demikianlah seterusnya proses pengantaran impuls melalui sel saraf. Tapi ini bayangkan dia terjadi sangat cepat. Karena kan memang impuls itu berjalan sepanjang sel saraf itu sangat-sangat cepat. Jadi polarisasi, depolar, repolar, refraktori, polarisasi, dan demikian seterusnya. Melalui sel saraf. Kayak gitu dia. Ya. Jadi nanti kalau misalnya pas ujian, kalian menjelaskannya itu by case. Posisi impuls di mana, lalu tentukan apa terjadi eh, peristiwa apa di sana. Posisi impulsnya sudah lewat, apa yang terjadi? Terus mau kembali ke default, apa yang terjadi? Nah, kayak gitu ya. Nah, selanjutnya kita akan belajar yang tadi. Kenapa yang di dalam, yang awalnya nggak ada impuls, yang negatif tiba-tiba menjadi positif, ya kan? Terus yang awalnya, kenapa dia harus kembali lagi ke polarisasi kayak gitu? Mari kita pelajari bagian yang itu. Perlu kalian ketahui, di sepanjang membran sel saraf, itu sebenarnya topik semesta ganjil yang membran sel. Kan kita ada belajar kalau di membran sel itu punya protein integral kan. Nah, protein integral itu ada di seluruh membran sel tubuh makhluk hidup, termasuk sel saraf. Nah, jadi dia memiliki protein integral nih. Nih, dia punya protein integral. Kita coba hapus bagian sini dulu ya supaya gampang. Eh, oke. Ada protein integralnya. Ini ada 3 protein integral di sini. Eh, hmm, kita gambar. Kita gambar pakai ungu aja deh. Ini. Oke. Hanya punya aja. Iya. Nggak belajar nanti orang itu. Oke. Jadi ada 3 protein integral. Ada 3 jenis protein integral. Ada 3 jenis protein integral. Tapi bukan 3 buah ya. Protein integral itu banyak. Tapi jenisnya itu ada 3. Protein integral yang pertama, gerbang pertama, tapi sebenarnya protein integralnya itu lebih enak dibilang gerbang ion, karena memang dia integralnya itu untuk memasukkan atau mengeluarkan ion. Nomor 1 ini namanya gerbang ion Na+. Yang kedua namanya gerbang ion K+. Dan yang ketiga namanya gerbang ion Na+ dan K+. Sesuai dengan nama gerbangnya. Kalau dikatakan gerbang ion Na, berarti dia adalah lalu lintasnya khusus ion Na. Sedangkan gerbang ion K, berarti dia lalu lintasnya khusus ion K. Dan gerbang ion Na dan K berarti lalu lintasnya khusus untuk Na dan K. Oke. Nah, kita kembali lagi ke konsep tadi. Positif di dalam atau di luar sel saraf itu dilihat dari jumlah Na positif mana yang lebih banyak. Oke, tadi kalau polarisasi atau tidak ada impuls berarti defaultnya itu adalah di dalam negatif, di luar positif. Karena memang sel saraf manusia atau mamalia itu Na-nya lebih banyak di luar. Na positif itu di luarnya itu lebih banyak. Sedangkan kebalikannya, K positif di dalam itu lebih banyak. Oke, sehingga karena Na positif di luar lebih banyak dan kita melihat positifnya itu berdasarkan jumlah Na, berarti di luar yang lebih banyak positif. Kayak gitu. Tapi ketika ada impuls, maka kan tadi pergerakannya tiba-tiba. Jadi di dalam positif, di luar negatif. Kenapa? Berarti Na ada masuk dong ke dalam. Sehingga di dalam lebih banyak Na dan menjadi berubah posisinya. Di dalam positif, di luar negatif.
Kenapa Na-nya itu bisa masuk ke dalam? Itu kan pertanyaannya. Maka jawabannya adalah berarti ada gerbang Na yang terbuka. Nah, ketika ada impuls datang, itu gerbang Na-nya terbuka oleh datangnya impuls. Jadi kalau tidak datang impuls, gerbang Na-nya ketutup. Nah, itu ya konsepnya. Kalau ada impuls, impulsnya itu menyebabkan gerbang Na-nya terbuka. Kalau gerbang Na terbuka, maka Na, kalau gerbang Na-nya terbuka, maka Na yang banyak dari luar itu akan masuk ke dalam, akan masuk ke dalam sel saraf. Kita gambar lainnya dulu ya. Nah, dia akan banyak masuk ke dalam sel saraf. Masuknya Na ke dalam sel saraf menyebabkan posisi yang awalnya negatif di dalam berubah menjadi banyak positif. Itulah depolarisasi atau proses ada impuls datang. Sedangkan gerbang K dan gerbang NaK itu ketutup ketika gerbang Na terbuka. Jadi pas datang impuls itu hanya membuka satu gerbang, yaitu gerbang Na. Na dari luar masuk ke dalam. Itulah depolarisasi. Oke, mari Miss akan gambar grafiknya. Grafik dari potensial membran dan waktu. Sebentar ya. Kurang lebih grafiknya kayak gini. Atau ada di Campbell juga sih, ada di buku Campbell. Ini waktu, yang ini potensial membran. Oke. Untuk posisi sini, untuk posisi di sini, ini adalah posisi sel saraf mengalami polarisasi. Jadi potensial membrannya itu kecil banget. Ini polarisasi. Terus yang di sini mau menuju ke atas, ini disebut sebagai ambang batas. Nah, ketika sudah dari sini menuju ke paling atas, itulah sel saraf mengalami depolarisasi. Nah, lalu turun ke bawah sampai ke ujung sini mengalami repolarisasi. Terakhir dia default seperti ini, seperti agak melengkung. Ini refraktori. Lalu garis lagi, baru polarisasi lagi. Nah, tadi balik lagi ke yang ini ya. Na terbuka gerbangnya, Na-nya masuk. Jadi lebih positif. Itu menyebabkan potensial membran naik. Potensial membrannya naik sampai ke maksimal. Itulah depolarisasi. Nah, ini paling maksimal. Kalau seandainya Na masih terus masuk, maka yang terjadi tubuh bisa kejang karena sel sarafnya banyak kemasukan Na. Ini nggak boleh begitu. Jadi Na nggak boleh terlalu banyak masuk sampai habis di luar. Sehingga apa yang harus terjadi? Satu-satunya cara adalah menghentikan Na yang dari luar masuk ke dalam. Dengan cara apa? Menutup gerbang Na. Bentar ya. Dengan cara menutup gerbang Na. Jadi gerbang Na-nya ditutup. Sehingga Na nggak bisa lagi masuk ke dalam. Tapi kan ini masih tetap positif, ya kan? Nah, supaya si di bagian dalam sel itu tidak terlalu positif atau tidak membuat kejang, dia harus mengalami apa? Mengalami repolarisasi. Yang awalnya Na masuk, jadi di dalam ada K positif, di dalam juga ada Na positif, makin positif dong. Berarti cara satu-satunya cara adalah cara kedua adalah Ops. Cara kedua adalah
membuka gerbang K. Gerbang K dibuka sehingga K positif dari dalam dikeluarkan. Keluar K positifnya. Dari dalam sel dikeluarkan K positifnya. Kalau gerbang K terbuka, gerbang NaK dan gerbang Na ketutup. Sehingga K positif banyak keluar. Itulah repolarisasi. Repolarisasi itu menurunkan potensial membran sampai di bawah resting area, di bawah polarisasi, di bawah thresholdnya, di bawah polarisasi. Karena K positif banyak keluar. Oke, itulah repolarisasi. Tapi kan, defaultnya itu negatif di dalam, positif di luar. Nah, setelah repolarisasi, walaupun dia menurunkan potensial membran, yang di dalam tetap positif, yang di luar tetap negatif, karena kan dilihat dari jumlah Na tadi. So, bagaimana caranya supaya dia kembali ke default, di mana dalam negatif, luar positif? Dia akan mengalami refraktori. Dia akan mengalami refraktori. Apa itu refraktori? Proses di mana dikembalikan lagi posisi seperti polarisasi, yaitu negatif di dalam, positif di luar. Karena kan di repolarisasi masih positif di dalam, negatif di luar. Gimana cara mengembalikannya? Yaitu membuka gerbang nomor 3, yaitu gerbang Na dan K. Gerbang Na dan K ini terbuka, gerbang dua gerbangnya lain itu ketutup. Apa yang terjadi dengan pembukaan gerbang Na? Dia akan mengeluarkan 3Na. 3Na positif dari dalam akan dikeluarkan beserta bersamaan dengan 2K positif dari luar dimasukkan ke dalam. Sehingga mengembalikan lagi seperti polarisasi, yaitu di dalam negatif, di luar positif. Jadi kalau depolarisasi gerbang Na kebuka, repolarisasi gerbang K kebuka, refraktori gerbang Na dan K terbuka. Selanjutnya ketika sudah kembali ke default, dia akan mengalami polarisasi. Begitulah proses pengantaran impuls melalui sel saraf.